kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita akan kembali lanjut berdialog. Bersama kami ada Mas Reza Indragiri, kemudian ada Bu Wahyu Ciptaningsih, Mas Ramadhani, Pak Syahrul, dan termasuk ada Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno sudah bergabung sama kami ya? Oke. Ya, sebelum saya wawancara Pak Susno, kami berupaya untuk menggali sebanyak mungkin informasi sekomprehensif mungkin. Saya pun sempat mendatangi Polsek Kapetakan untuk menemui Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua korban bernama Muhammad Rizky Rudian. Namun saat itu Ibtu Rudiana tidak ada di tempat. Saya Abraham Silaban, saya ada di kantor Polsek Kapetakan. Kami berupaya untuk meminta keterangan kepada Pak Kapolsek. Kelihatannya sudah tiba ya. Oh bukan, ini dia ruangan kerjanya Pak Kapolsek. Inspektur Polisi 1 Rudiana. Jadi orang tua dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang akrab disapa Eki, yang turut menjadi korban peristiwa tragis 2016 silam. Sangat sayang kan sebetulnya kita tidak berkesempatan untuk menemui beliau. Kita sudah membangun komunikasi melalui WhatsApp, kemudian juga kita datangi langsung kantor Polsek ini, yang mana Pak Rudiana baru 2 minggu bertugas di sini. Sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek di kawasan Kesambi, tapi sekarang menjadi Kapolsek di Kapetakan. Ada kegiatan katanya dari informasi yang kami terima, kegiatan di Polres. Ya, keterangan demi keterangan kami coba gali untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Saya akan berdialog bersama dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno? Iya. Pak Susno, Ibtu Rudiana menjadi orang yang tentu ditunggu-tunggu kesaksiannya. Bukan hanya kemudian disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah ayah dari korban, tapi kemudian perannya dalam disebutkan terlibat dalam melaporkan kasus tersebut sampai pada akhirnya menangkap para pelaku. Bagaimana Anda menilai peran tersebut? Oke. Kita turut duka cita ya. Kemudian kita merasakan kesedihan beliau. Itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ya tentunya dia harus melaporkan gitu peristiwa ini dan membantu dari aparat, ya apalagi dia juga adalah polisi. Jadi dia harus berperan besar sebagai polisi, ya berkewajiban, sebagai orang tua juga dia punya tanggung jawab untuk mengungkap kejahatannya. Saya kira itu yang harus dia lakukan. Oke. Saya akan perbaiki visual ya, sambungan kami dengan Pak Susno Duaji, tapi saya geser kembali ke Mas Reza. Mas Reza, seberapa penting kemudian keterangan yang harus digali dari seorang Ibtu Rudiana yang disebutkan ternyata perannya dalam hal ini? Dengan segala hormat kita tentu saja berduka sebagai seorang ayah dari korban yang bernama Eki, tapi bagaimanapun ia juga disebutkan terlibat dalam pelaporan bahkan menangkap para pelaku. Alih-alih mendorong pihak kepolisian untuk mencari-cari siapa dan berapa orang DPO, saya sejak awal merekomendasikan dilakukan 2 hal. Pertama, dilakukan eksaminasi terkait dengan proses penegakan hukumnya. Jadi disisir kembali ke titik yang paling hulu, penyelidikannya bagaimana, penyidikannya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Konsekuensinya apa? Ketika dilakukan eksaminasi hingga ke titik hulu semacam ini, sudah kehadiran Ibtu Rudiana sebagai pelapor pun harus dicek ulang, didalami ulang. Dari mana dia memperoleh informasi? Apa alasan bagi dia untuk melakukan penangkapan? Adakah surat tugas atau surat penangkapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Di samping itu, di samping eksaminasi juga perlu dilakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal. Tujuannya apa? Audit internal yang melibatkan pihak eksternal, tujuannya adalah untuk mencari akar kompleksitas pengungkapan kasus ini, kalaulah dianggap sebagai kasus. Kompleksitas itu bisa berakar dari masalah kompetensi penyidik, bisa pula berakar pada masalah integritas penyidik. Kalau memang ditemukan bahwa segala sengkarut ini bertitik awal dari masalah kompetensi penyidik yang dianggap tidak memadai, maka mereka memang perlu dididik ulang agar menjadi penyidik-penyidik yang lebih profesional
sehingga bekerja secara prosedural dan proporsional. Tapi seandainya ternyata ditemukan bahwa inti dari sengkarut ini adalah masalah integritas, maka memang mekanisme penjatuhan sanksi harus ditegakkan. Oke, ya saya kembali berbicara bersama narasumber kita yang ada di studio ya. Saya ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, tentu saja kasus ini kemudian tadi disebutkan sempat mencemarkan dan merusak nama baik keluarga. Apa yang ingin disampaikan? Pertama, terima kasih iNews. Saya melihat kasus ini ada di 4 alam malah. Pertama, alam gaib. Kasus ini kan menjadi booming dan diketahui seantero Indonesia itu kan karena ada yang kerasukan. Lalu Tentu saja bukan kerasukan karena memang ada temuan 2 korban tentu saja tapi di atas Sungai Partalu. boomingnya di situ mulainya. Kemudian kedua di alam nyata kita melihat ketidakpastian lah. Dan ketidakpastian itu mengakibatkan dunia maya bicara. Sehingga sampailah ke keluarga kami. Mungkin kita semua bersedih dan kita semua berharap kasus Vina ini secepatnya bisa terang benderang. Ya. Tapi tidakkah kita khawatir kalau kasus ini bergulir tidak jelas kian kemari, menabrak ini dan itu, sampai akhirnya anak kami, Ramadhani, menjadi terzolimi, teraniaya dalam tanda kutip di media sosial ya. Oke. Dan lebih lagi ada dunia berikutnya, dunia politik. Kebetulan Bu Ayu adalah ya salah satu calon yang dalam tanda kutip calon kuat untuk maju sebagai Bupati Kabupaten Cirebon. Anda menilai ini dipolitisir untuk menjatuhkan Ada kemungkinan itu. Bu Ayu? Ada indikasi ke situ. Oleh siapa? Terus Oleh siapa? oleh netizen yang kita tidak, ketika netizen itu kita coba telusuri, selalu tidak kita temukan, selalu akunnya akun fiktif. Jadi Setelah itu apakah kemudian akun itu akan dilaporkan? Kalau dianggap kemudian bahwa itu berusaha untuk fitnah dan pencemaran? sampai hari ini tentu kita sebagai juru bicara bertindak sesuai dengan izin dari Bu Ayu, dan Bu Ayu memberikan arahan kepada kami selagi itu membawa gonjang-ganjing, dengan kita mengalah saja, udah diam saja. Betul Bu, ini sudah sampai ke ranah politik Bu. Ada yang mau menjatuhkan Ibu? Saya rasa mungkin seperti itu, karena memang kita melihat anak saya yang dituduh Rama, kemudian kita sudah klarifikasi tidak terbukti, kemudian anak yang pertama, iya kan? Kemudian anak pertama juga kita klarifikasi juga, kemudian ada muncul lagi di bahwa saya di Wikipedia bahwa saya mempunyai anak 5 gitu. Jadi seolah-olah ini dipaksakan bahwa kasus ini adalah di keluarga saya, seperti itu. Saya geser ke Pak Susno. Pak Susno, ini kasus-kasusnya sudah melebar kemana-mana nih, merembet sampai ke isu politik disebutkan bahkan. Pentingnya kemudian kepastian dalam kasus ini harus segera dilakukan. Kalau tadi Mas Reza menyebutkan harus dilakukan kemudian eksaminasi dari hulu ke hilir, dari pelaporan keterlibatan Ibtu Rudiana dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya 2 DPO yang kemudian pada akhirnya dihilangkan. Kami pun sempat melihat ke lokasi, ternyata sebelum itu pun diumumkan 3 bahkan nama itu sebelum Peggy ditangkap. Kami juga menemukan bahwa memang nama itu fiktif di salah satu desa yang dituduhkan. Bagaimana Anda menjawabnya, Pak Susno? Baik, kalau soal eksaminasi dan audit penyidikan, ini kan bukan akan, tapi tapi sedang dilakukan oleh Polri. Polri cepat bereaksi, tapi memang untuk audit dan eksaminasi itu kan tidak diumumkan terbuka untuk umum sampai dengan hasilnya selesai. Karena Polri kan ingin mengadakan perbaikan, jadi kita hargai, terima kasih. Nah kemudian sekarang tugas Polri pertama untuk penyidiknya. Tidak perlu tergoda, terganggu oleh isu politik, oleh isu-isu tekanan baik media, baik apa-apa. Dia harus tetap
berstandar, berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Bekerjalah dengan baik, buktikanlah dengan baik, gunakanlah itu yang namanya scientific crime investigation. Dan itu jangan jadi semboyan, tapi betul-betul diterapkan. Nah, misalnya sekarang sudah tertangkap tersangka DPO yang namanya Peggy. Oke, kita akui Peggy sudah tertangkap dan 100% bahkan 1000% Peggy. Dengan berbagai alias, orang tuanya udah ngakui, sidik jarinya, raportnya, kepala desanya, dan lain-lain. Tapi PR besar adalah membuktikan apakah itu Peggy sebagai pelaku. Nah, ini yang belum dibuktikan. Atau sudah terbukti tapi tidak diumumkan kepada publik, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita berharap dibuktikan berdasarkan saintifik sehingga dia tidak bisa membantah. Apa itu? Ya sidik jarinya, ya dari HP-nya, ya dari CCTV-nya, ya dari laborat tentang terkait karena ini kan pembunuhan dan perkosaan. Tentunya ada celana dalam, ada sperma dan lain-lain. Kita akan lanjutkan satu lagi, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dalam The Prime Show untuk Anda saat lagi.